Wah, teman-teman, bayangkan kalau kalian sudah menunggu momen mudik bertahun-tahun, tapi tiba-tiba dilarang ikut sama pasangan sendiri. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Nah, baru-baru ini ada kisah yang bikin heboh. Seorang istri dilarang ikut mudik oleh suaminya, dan alasannya bikin banyak orang kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video menarik dari kami. Biar makin berkah, yuk tulis sholawat di kolom komentar. Dan jangan lupa juga, tulis di komentar dari mana kalian nonton video ini. Mudik adalah momen yang selalu dinanti oleh banyak orang, terutama mereka yang sudah lama merantau jauh dari keluarga. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang di Indonesia berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya bersama sanak saudara. Jalanan macet, stasiun penuh sesak, dan bandara ramai dengan orang-orang yang ingin kembali ke rumah mereka. Namun, bagi Rina, momen mudik tahun ini menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak awal Ramadan, Rina sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk kepulangannya ke kampung halaman suaminya, Anton. Ia memilih dengan cermat oleh-oleh yang akan dibawa, memastikan bahwa setiap anggota keluarga Anton mendapat sesuatu yang istimewa. Dari pakaian baru untuk keponakan-keponakan, camilan khas kota tempat mereka tinggal, hingga buah tangan spesial untuk ibu mertua, semuanya sudah dipersiapkan dengan penuh cinta. Rina bahkan sudah menabung berbulan-bulan agar perjalanan mudik ini berjalan lancar dan menyenangkan. Namun, 2 minggu sebelum hari keberangkatan, Anton mulai menunjukkan sikap yang aneh. Ia sering terlihat murung dan menghindari pembicaraan tentang mudik. Setiap kali Rina bertanya tentang detail perjalanan, Anton selalu mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang menggantung. "Mas, kita berangkat naik kereta seperti tahun lalu, kan? Aku sudah cek tiketnya. Masih ada yang tersedia," ujar Rina dengan antusias suatu malam saat mereka sedang makan malam. Anton hanya mengaduk-aduk makanannya tanpa menjawab. Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin suaminya hanya lelah setelah seharian bekerja. Hari-hari berlalu, dan semakin dekat dengan hari mudik, sikap Anton semakin berubah. Ia menjadi lebih pendiam dan sering pulang larut malam. Ketika ditanya, jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. "Mas, sebenarnya ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" tanya Rina dengan nada khawatir suatu malam. Anton menghela napas panjang, lalu akhirnya berkata, "Aku nggak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi tahun ini kamu nggak bisa ikut mudik." Rina terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. "Apa maksudnya, Mas? Aku sudah menyiapkan semuanya. Tiket, oleh-oleh, bahkan baju baru untuk keluarga di kampung. Kenapa aku nggak boleh ikut?" Anton tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan istrinya. "Ini keputusan yang sulit. Tapi, aku pikir lebih baik kalau aku mudik sendiri tahun ini." Rina merasa dadanya sesak. Ia tidak mengerti mengapa suaminya tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di kampung? Apakah ia telah melakukan kesalahan yang membuat Anton enggan membawanya pulang? Ribuan pertanyaan berkecamuk di pikirannya. "Apa alasannya, Mas? Aku berhak tahu," desak Rina dengan suara bergetar. Anton menghela napas panjang lagi. Aku nggak bisa menjelaskannya sekarang. Tapi percayalah, ini yang terbaik." Mata Rina mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti orang asing dalam rumah tangganya sendiri. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, menghormati suami dan keluarganya, tetapi sekarang ia malah dilarang untuk ikut mudik tanpa alasan yang jelas. Keesokan harinya, Rina mencoba menghubungi ibu mertuanya, berharap bisa mendapatkan penjelasan. Namun, jawaban yang ia dapat justru semakin membuat hatinya hancur. "Rina, kamu di rumah saja dulu, ya. Tahun ini biarkan Anton saja yang pulang," kata ibu mertua dengan suara tenang namun tegas. "Tapi kenapa, Bu? Aku sudah menyiapkan semuanya. Aku ingin ikut mudik seperti tahun-tahun sebelumnya," jawab Rina dengan suara penuh harap. "Ini bukan soal persiapan,
Nak, hanya saja, tahun ini kami ingin lebih banyak waktu bersama Anton. Kamu mengerti, kan? Rina semakin bingung. Sejak menikah, ia selalu berusaha mendekatkan diri dengan keluarga suaminya. Ia mengikuti semua tradisi mereka, membantu setiap ada acara keluarga, bahkan berusaha memasak masakan khas daerah suaminya agar bisa lebih diterima. Tapi sekarang, ia justru merasa dijauhkan. Setelah telepon berakhir, Rina menangis terseduh-seduh di kamar. Ia merasa tidak dihargai, seolah-olah ia hanya tamu dalam pernikahannya sendiri. Ia mencoba berbicara lagi dengan Anton, tetapi suaminya hanya berkata, "Tolong jangan dipersulit. Ini keputusan yang terbaik untuk kita semua." Rina tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ia harus menerima keputusan ini dengan lapang dada? Atau apakah ia harus mempertanyakan ulang posisinya dalam pernikahan ini? Yang jelas, momen mudik yang seharusnya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi luka yang mendalam di hatinya. Setelah percakapan yang membuat hatinya hancur, Rina mulai mencoba memahami alasan di balik keputusan suaminya. Ia merenung sepanjang malam, berusaha menghubungkan semua titik yang mungkin menjadi penyebab dilarangnya ia ikut mudik tahun ini. Setelah beberapa hari penuh kegelisahan, Anton akhirnya mulai membuka diri dan menjelaskan lebih lanjut. "Rina, aku tahu kamu kecewa. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain," kata Anton suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu. Rina menatapnya dengan mata penuh harapan dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. "Mas, aku hanya ingin tahu alasannya. Kenapa aku nggak bisa ikut?" Anton menghela napas berat. "Sebenarnya, ada beberapa alasan. Pertama, soal biaya. Tahun ini keuangan kita agak ketat, dan aku berpikir kalau hanya aku yang pulang, pengeluaran bisa lebih hemat. Perjalanan jauh seperti ini butuh banyak biaya untuk tiket, makan, oleh-oleh, dan lain-lain. Aku tidak ingin kita kesulitan setelah Lebaran nanti." Mendengar alasan itu, Rina mencoba memahami. Ia memang tahu bahwa kondisi keuangan mereka sedang tidak begitu baik. Tetapi baginya, kebersamaan dalam momen seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar uang. "Aku mengerti, Mas. Tapi aku juga sudah menabung untuk perjalanan ini. Aku ingin ikut karena aku merasa bagian dari keluarga kita." "Apa masih ada alasan lain?" tanya Rina dengan suara lirih. Anton terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Iya, ada alasan lain. Orang tuaku, terutama ibu, meminta agar aku pulang sendiri tahun ini. Katanya, mereka ingin lebih banyak waktu denganku tanpa ada orang lain." Rina terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ibu mertuanya secara langsung meminta agar ia tidak ikut mudik. "Jadi, ini permintaan ibu? Aku sudah berusaha menjadi bagian dari keluarga kalian, Mas. Kenapa ibu malah meminta hal seperti itu?" Anton menggeleng pelan. "Aku juga nggak tahu pasti, Rina. Tapi aku nggak mau memperkeruh keadaan. Aku harap kamu bisa mengerti." Air mata Rina kembali mengalir. Ia merasa seperti berada di persimpangan yang sulit. Haruskah ia menerima keadaan ini atau memperjuangkan haknya sebagai seorang istri? Mendengar hal ini, Rina merasa sangat sedih dan kecewa. Ia merasa seperti orang asing di dalam rumah tangganya sendiri. Kisah ini pun langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen yang geram dengan keputusan Anton, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa setiap keluarga punya aturan masing-masing. Yang jelas, kejadian ini menjadi pelajaran bahwa komunikasi dan kesepakatan dalam rumah tangga sangat penting, terutama dalam hal-hal yang menyangkut tradisi seperti mudik. Setelah berita ini viral, banyak komentar yang masuk. Ada yang membela Rina dan mengatakan bahwa keputusan Anton tidak adil, tetapi ada pula yang berusaha melihat dari sudut pandang keluarga suaminya. Diskusi ini semakin melebar hingga banyak ahli rumah tangga dan psikolog ikut memberikan pandangan mereka. Beberapa menyebut bahwa dalam pernikahan, penting bagi pasangan untuk memiliki batasan yang jelas antara hubungan suami istri dan hubungan dengan keluarga besar. Rina sendiri mulai merenung lebih dalam. Ia mencoba memahami posisi suaminya dan keluarganya, meskipun hatinya masih terasa perih. Apakah ini adalah tanda bahwa ia tidak benar-benar diterima dalam keluarga suaminya? Ataukah ini hanyalah ujian kecil dalam rumah tangganya? Yang jelas, keputusan Anton telah mengubah banyak hal dalam hubungan mereka. Anton, di sisi lain,
mulai merasa bersalah setelah melihat istrinya begitu terpukul. Ia tidak pernah bermaksud menyakiti hati Rina, tetapi ia juga merasa terjebak di antara harapan ibunya dan kebahagiaan istrinya. Ketika ia akhirnya mudik sendiri, ia merasa ada yang hilang. Momen kebersamaan yang biasanya ia nikmati bersama Rina kini terasa hampa. Saat bertemu dengan ibunya, Anton akhirnya memberanikan diri untuk membicarakan hal ini. "Bu, aku tahu ibu ingin lebih banyak waktu denganku, tapi keputusan untuk melarang Rina ikut mudik ternyata menyakitinya lebih dari yang aku bayangkan." Ibu Anton terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Nak, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Ibu ingin memastikan kamu tetap dekat dengan keluarga di kampung, tanpa ada jarak yang tercipta karena pernikahan." Momen itu menjadi titik balik bagi Anton. Ia menyadari bahwa ia harus mengambil sikap lebih tegas dalam mempertahankan keseimbangan antara keluarganya dan istrinya. Setelah lebaran usai, ia pulang dengan tekad untuk memperbaiki hubungan dengan Rina. Kini, ia tahu bahwa rumah tangga bukan hanya soal mengikuti keinginan orang tua, tetapi juga membangun kebahagiaan bersama pasangan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan suami ini bisa dibenarkan? Atau justru ini adalah tindakan yang tidak adil untuk sang istri? Yuk, diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk terus support channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.